Pemirsa, harga minyak dunia ditutup sedikit pelemah pada perdagangan di hari Senin karena sanksi baru Uni Eropa terhadap Rusia diperkirakan tidak akan terlalu berdampak pada pasokan global. Namun penurunan harga tertahan oleh kekhawatiran pasar terkait dengan potensi berkurangnya pasokan solar. Harga minyak Brent turun 0,1% ke level 69,21 dolar per barrel, sedangkan minyak WTI melemah 0,2% ke level 67,2 dolar per barrel. Adapun paket sanksi ke-18 Uni Eropa terhadap Rusia yang disahkan pada Jumat lalu mencakup larangan impor produk olahan dari minyak Rusia yang diproses di negara ketiga, serta menargetkan perusahaan India Nayara Energy, namun pasar tampaknya tidak terlalu khawatir. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebutkan sebelumnya bahwa Rusia telah memiliki imunitas tertentu terhadap sanksi Barat. Di saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara pembeli ekspor Rusia jika tidak tercapai kesepakatan damai dalam 50 hari ke depan. Menjelang batas waktu pemberlakuan tarif pada 1 Agustus, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan pemerintahan Trump tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan tarif. Kesepakatan yang dimaksud termasuk salah satunya dengan China, di mana Scott Bessent mengungkapkan masih akan ada perundingan yang digelar dalam waktu dekat dengan pihak Beijing. Menjelang batas waktu pemberlakuan tarif Amerika Serikat pada 1 Agustus, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan pemerintahan Trump lebih mementingkan kualitas perjanjian dagang daripada waktu, alias tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan. Ketika ditanya apakah batas waktu dapat diperpanjang bagi negara-negara yang terlibat dalam perundingan produktif dengan Washington, Bessent mengatakan Presiden Donald Trump yang akan memutuskan. Adapun mengenai negosiasi dengan China, Bessent mengatakan akan ada perundingan dalam waktu dekat. Sebelumnya, para pejabat Amerika Serikat telah lama mengeluhkan kelebihan kapasitas China di berbagai sektor manufaktur termasuk baja. Sebagai catatan, Trump telah menjungkir balikan ekonomi global dengan perang dagang yang menargetkan sebagian besar mitra dagang Amerika, tetapi pemerintahannya masih jauh dari rencana untuk mencapai kesepakatan dengan puluhan negara. Negosiasi dengan India, Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara lainnya terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pemerintahan Trump tetap terlibat dengan negara-negara di seluruh dunia dan dapat mengumumkan lebih banyak kesepakatan perdagangan atau mengirimkan lebih banyak surat yang memberitahu negara-negara tentang tingkat tarif yang mereka hadapi sebelum 1 Agustus. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, selanjutnya di pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada hari Senin dengan S&P 500 dan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi didorong oleh Alphabet dan emiten mega cap lainnya menjelang laporan keuangan pekan ini. Di saat yang sama, investor berspekulasi pada potensi kesepakatan perdagangan untuk mengurangi dampak ekonomi dan tarif global pemerintahan Trump. Kita lihat data selengkapnya, pemirsa. Pada perdagangan di hari Senin, indeks S&P 500 ditutup naik 0,14% menjadi 6.305, indeks Nasdaq Composite menguat 0,38% ke posisi 20.974 dan indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,04% ke level 44.323. Dari bursa Eropa, pemirsa, yang mengakhiri sesi yang bergejolak pada hari Senin karena investor menimbang beragam laporan keuangan perusahaan dan menantikan hasil negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup melemah 0,08% ke level 546,58. Indeks DAX Jerman menguat tipis 0,08% ke level 24.307 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,23% di posisi 9.012. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup penguat signifikan di atas 1%, namun belum mampu ditutup di level 7.400 dan penguatan IHSG masih ditopang oleh penguatan sektor teknologi di tengah masih bergairahnya saham-saham konglomerasi. Indeks harga saham gabungan melanjutkan rally di hari ke-11 dengan lonjakan signifikan di awal pekan. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI, IHSG melonjak 1,18% atau bertambah 86,27 poin ke level 7.398,19 di penutupan perdagangan Senin. Secara intraday, IHSG sempat kembali tembus level 7.400.
Indeks sektoral menguat tertinggi masih datang dari sektor teknologi, melesat 6,75%, sektor infrastruktur menguat 4,60%, sektor barang baku melaju 2,79%, sektor perindustrian terapresiasi 1,66%, sektor properti dan real estate menguat 1,45%, dan transportasi dan logistik naik 1,38%. Hanya sektor keuangan yang memerah turun 0,12%. Adapun saham-saham konglomerat masih menjadi penggerak utama IHSG, saat sejumlah saham blue chip justru menjadi pemberat terutama dari sektor keuangan. Dari sektor teknologi, emiten Toto Sugiri DCII ditutup menguat 17,94% di level Rp288.950 per saham dan berkontribusi paling besar terhadap penguatan IHSG di 47,35 indeks poin. Lalu diikuti dua emiten Prayogo Pangestu, BRPT ditutup menguat 5,75% di level Rp2.390 per saham dan menyumbang 8,07 indeks poin ke IHSG. Saham CDIA ditutup menguat 24,64%, kembali sentuh arah di level Rp1.215 per saham dan berkontribusi 7,3 indeks poin. Saham konglomerat lain yang juga menjadi penggerak IHSG, PANI, ditutup menguat 10,42% di level Rp15.625 per saham dan berkontribusi ke IHSG di 6,12 indeks poin. Selanjutnya saham Tower ditutup menguat 14,78% di level Rp660 per saham dan topang IHSG di 4,51 indeks poin. Market analis Mirae Asset Sekuritas Navan Aji Gusta mengatakan penguatan IHSG saat ini dipengaruhi dinamika IPO dan saham konglomerat Prayogo Pangestu. Hal ini didukung dengan permintaan yang cukup kuat terhadap saham Prayogo Pangestu, khususnya yang belum lama ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA yang catatan ARA sejak IPO dan market cap sudah mencapai Rp152,61 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Bram TS Pakpahan, Head of Research Fund Manager PT Insight Investments Management. Selamat pagi Pak Bram. Halo Pak Bram. Nampaknya masih di mute Pak Bram, mohon maaf. Oh iya. Baik, oke. Akses audionya sudah terbuka. Terima kasih, saya sudah bisa mendengar suara Pak Bram dengan baik. Kabar baik ya Pak Bram ya? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung Pak Bram. Bicara mengenai kesepakatan tarif antara Amerika Serikat dan juga Indonesia, ada beberapa sektor yang mendapatkan berkah kurang lebih seperti itu Pak Bram. Di antaranya adalah ada sektor kesehatan, kemudian juga pangan, dan lain sebagainya lah. Kesehatan juga diuntungkan begitu. Nah, bagaimana kemudian analisis Anda terkait dengan sektor-sektor ini dan rekomendasinya seperti apa Pak Bram? Iya, jadi memang terkait dari sisi kesepakatan tarif antara Indonesia dengan Amerika, kita melihat ada beberapa sektor. Yang pertama tadi disebutkan adalah sektor unggas ataupun poultry memang mendapatkan benefit dari sisi kesepakatan ini, karena memang untuk dari sisi raw material sendiri untuk sektor unggas ataupun poultry ini adalah corn maupun wheat yang memang nanti bisa mendapatkan harga yang lumayan turun ya kalau kita bisa mendapatkan kesepakatan tarif dari Amerika Serikat. Nah, kedepannya memang kalau kita lihat dari sektor poultry atau unggas ini ditambah dengan dari sisi kebijakan pemerintah, stimulus fiskal kedepannya yang nanti akan terus untuk meningkatkan demand dari sisi unggas dan poultry, ini bisa menjadi upside yang positif untuk sektor poultry tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga dari sisi sektor kesehatan, ini bisa menjadi benefit yang positif juga terkait memang dari sisi impor untuk advanced medical equipment untuk di Amerika sendiri itu kalau misalnya dapat kesepakatan antara Amerika dan Indonesia itu akan menurunkan biaya dari sisi perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia. Jadi memang ini bisa menurunkan cost untuk perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan dan yang nantinya akan bisa meningkatkan margin untuk perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat juga ada sektor logam ya ataupun metal mining, ini bisa mendapatkan manfaat juga karena memang dari sisi demand dari Amerika tersebut, kalau kita lihat sangat untuk material-material logam ini bisa menambah dari sisi
ekspektasi earnings untuk perusahaan-perusahaan di sektor logam yang ada di Indonesia. Terutama memang kalau kita lihat dari sisi pemerintah juga cukup menggalakkan ya investasi downstreaming terutama di nikel yang memang ditargetkan bisa terus tumbuh terutama di tahun 2025 ini. Baik Inco dan juga Antam di perdagangan kemarin cukup mengalami pergerakan yang sangat menarik. Nanti kita bahas secara detail begitu ya. Lalu rekomendasi Anda terhadap sektor-sektor ini seperti apa Pak Bram? Apakah memang ini kemudian menjadi sebuah momen yang bisa langsung masuk saja atau selective buy saja untuk beberapa sektor-sektor tertentu? Untuk sektor ini kalau saya prinsipnya itu kita mungkin bisa beli secara bertahap dulu Pak. Jadi memang kita lihat momentum sekarang karena udah ada katalis yang positif kita bisa masuk, cuman memang tidak seluruh dari portfolio ya. Jadi kita bisa masuk secara bertahap mungkin sekitar 20-30% dan nanti kita akan lihat lagi apakah memang dari sisi kebijakan nantinya yang nanti akan diimplementasikan terkait kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia ini bisa berhasil dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Nah, kalau misalnya nanti sejalan, pastikan nanti akan menjadi tambahan katalis lagi untuk Indonesia, jadinya kita bisa menambah posisi lagi, Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik, secara spesifik begitu saham-saham yang terdapat di sektor-sektor yang tadi kita sudah bahas, mana saja yang menarik perhatian Anda, Pak Bram? Saham-sahamnya ada 4 saham ya. Jadi yang pertama untuk sektor poultry itu saya tertarik dengan Cepin dan juga Java yang memang kalau kita lihat dari sisi harga Livebird sendiri itu sudah stabil ya di atas 18.000. Jadi memang dari sisi Cepin dan Java ini dengan valuasi yang di awal tahun itu sudah sangat murah dan kedepannya dengan ada ekspektasi katalis ini bisa mendapatkan upside yang lumayan signifikan ya, mungkin kurang lebih sekitar 15-20% dari harga sekarang. Nah, yang kedua untuk dari sisi logam ada Antam dan juga Inco yang memang kemarin sudah naik duluan, tapi mungkin saya melihatnya masih ada potensi upside sampai akhir tahun untuk kedua saham tersebut karena memang tadi katalis dari kesepakatan dagang RI dan Amerika Serikat. Nah, yang ketiga dari sisi sektor kesehatan ada Kalbe ya, yang memang kalau kita lihat dari sisi perusahaan farmasi Kalbe ini memang perusahaan yang cenderung defensif ya terkait ketegangan geopolitik. Jadi memang dari sisi demand cukup stabil dan diharapkan nanti ketika raw material dari Amerika itu bisa turun, itu bisa meningkatkan margin dari perusahaan Kalbe Pharma Pak atau Kalbe.